والكرم يا ربي بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى لم يهدلهم قد الله مطلقا أبدا ومدى ثاب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بخلفه كأم من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى ظله في الشمس ذو فضل يا رب بلغ مقاصدنا كفاه قد علد قوما إذا جلسوا عند الولادة سفي ذبي مختتني يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فاحفظها كن آمنا من شر نار وسراك ومن محن يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin setiap malam Senin ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sebab semua keinginan yang ada di hati kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini atau pada saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal ya. Bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di bulan Rabiul Awal. Padahal yang kita tahu bahwa bulan Rabiul Awal ini bukan salah satu dari bulan yang mulia yang berada di 1 tahun kalender Hijriyah. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 bulan yang mulia. Yang 3 bulan itu ini berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah ini tidak dilahirkan di salah satu dari 4 bulan yang mulia ini. Kemudian
dari 4 bulan yang mulia ini ada 1 bulan ini yang memiliki keistimewaan yang lebih daripada 4 bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Sehingga bulan suci Ramadan ini disebut dengan istilah Sayyidus Syuhur, pemimpin dari 12 bulan yang ada itu adalah bulan Ramadan. Dan Nabi juga tidak dilahirkan di bulan yang paling istimewa itu, tapi Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kemudian Nabi itu dilahirkan pada hari Senin. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, rajanya atau pemimpin hari di dalam 1 minggu itu adalah hari Jumat. Nabi juga tidak dilahirkan di hari Jumat, tapi dilahirkan di hari Senin. Kenapa Nabi itu tidak dilahirkan di hari yang mulia dibandingkan dengan hari yang lain? Kemudian Nabi tidak dilahirkan di salah satu 4 bulan yang mulia, juga tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Dikatakan oleh para ulama, Nabi dilahirkan di luar bulan yang mulia itu, dan juga tidak di hari Jumat, karena Allah ingin menunjukkan bahwa kemuliaan Nabi Muhammad ini bukan sebab bulan yang mulia dan juga bukan sebab hari yang mulia. Kadang orang kan melihat kemuliaan seseorang itu lain, atau kemuliaan sesuatu itu ketika dihubungkan dengan sesuatu yang lain. Nabi terlepas dari itu semua, itu menunjukkan bahwa kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi ini tidak terikat dengan bulan dan juga dengan hari. Dan alhamdulillah kita pada saat ini wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika Allah mempertemukan seseorang dengan bulan Rabiul Awal, maka sebenarnya ada yang penting, ya, ada yang penting untuk kita pahami. Salah satu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bagaimana seseorang yang bertemu dengan bulan Rabiul Awal, ketika orang itu merasa jauh dengan Nabi Muhammad, maka orang itu diberi kesempatan untuk mendekat kepada Nabi Muhammad. Kalau orang itu sudah merasa dekat dengan Nabi Muhammad, maka Allah mempertemukan orang itu dengan bulan Rabiul Awal ini agar supaya lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada saat ini dipertemukan oleh Allah dengan bulan Rabiul Awal. Cara mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu salah satu caranya adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, aqrabukum minni manzilatan aktsaruhum alayya salatan. Yang paling banyak membaca sholawat
maka dia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah di setiap kita masuk ke bulan Rabiul Awal, lah ini banyak sekali kita lihat orang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jumlahnya ya, ini lebih, bisa dipastikan lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, dengan bulan-bulan yang lain. Karena kita sendiri melihat gitulah, ketika sudah masuk bulan Maulid, lah ini di banyak tempat ini dilaksanakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad yang di dalamnya berisi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebenarnya yang sangat penting agar orang yang jauh ini lebih atau bisa mendekat kepada Nabi Muhammad, dan yang dekat ini bisa bertambah dekat lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika orang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad ya, maka orang ini akan menjadi dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini sholawat itu kalau dibaca sendiri. Tapi kalau sholawat itu dibaca bersama-sama, maka sholawat itu sekaligus akan menjadi bacaan yang akan dapat menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad itu hadir di satu tempat, maka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Maka Allah akan menyelamatkan orang-orang yang berkumpul membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah mereka, akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyampaikan di dalam kitab Al-Wasail ala Syarhi Syama'il, ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim yang di rumahnya membaca maulid. Isi maulid itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di rumahnya dia membaca maulid, illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-qahda wal waba. Maka Allah akan mengangkat dari rumah orang tersebut, akan mengangkat diantaranya al-qahda, kemarau, atau kalau bahasa Maduranya itu laib gitu ya, laib, paceklik. Kemudian wal waba, wabah atau penyakit akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal harqa, akan diselamatkan dari kebakaran. Wal gharqa, akan diselamatkan dari tenggelam atau karam. Wal afat wal baliyat wal bughda wal hasad wa ainas su' wal lusus an ahli dzalikal baiti. Jadi Allah akan mengangkat berbagai macam musibah dan bencana jika di rumah orang tersebut ini dilaksanakan maulid,
yang di dalamnya dibaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana juga yang sering kita baca ya, di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, qila huwa Adam, terus kita baca qila huwa Ibrahim, qila huwa Nuh, qila huwa Musa. Yang di Maulid Ad-Dibai itu dijelaskan kenapa Nabiullah Adam alaihissalam ini bisa memiliki derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah. Kemudian Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud itu beliau tidak terbakar, dan seterusnya. Sebabnya hanya satu, karena yang bersama dengan Nabi Adam, yang bersama dengan Nabi Ibrahim pada saat itu adalah nur atau cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diselamatkan dari kebakaran ya. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa di mana tempat di sana dilaksanakan maulid, yang sudah pasti di maulid itu dibaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan hadir di tempat itu, maka tempat itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan lain yang akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal baiti awil masjidi awil mahallati. Kalau ada rumah, katanya Imam Suyuti, atau masjid atau tempat ya, yang di rumah itu, di masjid itu, atau di satu tempat itu dilaksanakan maulid Nabi atau dibaca sholawat bersama-sama di tempat itu, maka tempat tersebut akan dipenuhi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat diturunkan oleh Allah bersama orang-orang yang melaksanakan maulid. Ini salah satu tujuannya adalah untuk memintakan ampun atau beristighfar pada orang-orang yang hadir di dalam acara maulid tersebut. Jadi ketika ada sholawat dibaca, kemudian dibaca bersama-sama, maka akan banyak sekali malaikat yang berkumpul di tempat itu yang akan beristighfar kepada Allah, memintakan ampun untuk orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Wa ammal mutawwikuna bin nur, yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihimussalam, fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu istighfar dari malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk orang-orang yang hadir di dalam peringatan maulid yang di dalamnya dibaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Untuk orang yang mengadakan acara maulid, ya kalau di rumah adalah tuan rumahnya, kalau di masjid pengurus takmirnya yang mengadakan acara maulid,
atau di satu tempat di kampung biasanya ada peringatan Maulid, kadang diletakkan di jalan, di tengah kampung atau di musola. Untuk panitianya ini yang akan memintakan ampun kepada Allah atau yang beristighfar untuk orang-orang tersebut, ini adalah pembesar malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keutamaan yang kedua yang akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habibil Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyampaikan masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada perkumpulan yang lebih hebat dibandingkan dengan perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bait yang sangat panjang, di akhir bait itu beliau menyampaikan yahdur bihal mustafa wa ahlil ghuyub. Kenapa perkumpulan Maulid itu menjadi perkumpulan yang paling istimewa dibandingkan dengan perkumpulan yang lain? Karena di Maulid itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hadir, bukan hanya Nabi sendiri, wa ahlil ghuyub, dan juga orang-orang mulia yang lain ini datang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ini kita bisa mendapatkan pemahamannya bahwa selain untuk beristighfar kepada orang yang hadir di peringatan Maulid dan juga beristighfar untuk orang yang menjadi sebab terlaksananya peringatan Maulid, malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah, ini juga tujuannya adalah menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibaratnya ketika akan datang seorang pemimpin tertinggi, maka pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya ini sekalipun tidak diundang, ini otomatis akan hadir di tempat yang akan didatangi oleh pemimpin tertinggi tersebut. Sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada peringatan Maulid, dibaca sholawat bersama-sama, maka Nabi akan datang ke tempat tersebut. Ini malaikat-malaikatnya Allah, bahkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israel, ini juga akan datang untuk menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu ini apa yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Wasail ala Syarhi Syama'il, ini juga mengajak kepada kita agar di bulan Maulid ini kita bisa melaksanakan peringatan Maulid bukan hanya di masjid, bukan hanya di tempat-tempat umum, tapi juga bisa kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Seperti yang tadi, ketika di rumah kita dibaca Maulid Nabi Muhammad SAW, maka Nabi akan datang, akan hadir di rumah kita, dan rumah yang di dalamnya dilaksanakan Maulid ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah,
Solawat, ya, solawat yang dibaca di dalam peringatan Maulid. Lah ini peringatan Maulid itu sendiri, ketika ada orang yang melaksanakan, lah ini pasti bisa dipastikan orang yang mengadakan Maulid ini hatinya ini merasa senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin orang mengadakan Maulid ini karena tidak senang kepada Nabi Muhammad. Pasti orang yang mengadakan peringatan Maulid di rumahnya, lah ini karena dorongan rasa senang, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang hadir di dalam acara Maulid yang dilaksanakan, ya, orang yang hadir dalam acara Maulid yang dilaksanakan, lah ini juga bisa menjadi tanda bahwa hadirnya orang tersebut itu karena di hatinya ada rasa senang dan ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman seberapa besar kecintaan yang ada di hati orang itu, seberapa besar kesenangan yang ada di hati orang itu, lah ini yang tahu adalah orang yang mengadakan Maulid itu sendiri. Cuman yang pasti orang yang melaksanakan Maulid dan orang yang hadir di dalam acara Maulid, lah ini karena ada rasa senang dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu mengadakan Maulid dan orang itu hadir di dalam acara Maulid, maka di acara Maulid itu orang itu diajak untuk menyambungkan hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam acara Maulid, lah ini kadang ada yang menyampaikan nasihatnya, dan nasihat yang disampaikan lah ini adalah nasihat yang mengajak orang itu untuk senang dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa hal yang sudah pasti kita temui di setiap acara Maulid yang dilaksanakan. Karena itu banyak sekali ulama-ulama besar di zamannya, ya, yang merasa aneh gitu, yang merasa heran ketika ada orang yang mengadakan Maulid karena rasa senang kepada Nabi, orang yang hadir ke acara Maulid juga karena rasa senang kepada Nabi, dan di acara Maulid itu diajak orang itu untuk senang kepada Nabi. Lah ini kok ada orang yang melarang, ya, orang yang melarang atau orang yang tidak mau kepada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah jelas seperti yang yang pasti kita temui di dalam acara Maulid itu, bahwa di dalam acara Maulid itu pasti ingatan seseorang ini akan dikembalikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di acara Maulid itu ini diajak hati ini untuk bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bisa menyambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad ini, salah satunya yang paling besar adalah ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
orang baca Al-Quran ya, orang baca Al-Quran lah ini ya hatinya bersambung dengan Al-Quran. Kadang ada orang baca Al-Quran itu hanya ya sekedar baca, dia dapat pahala dari apa yang dibaca. Kemudian orang bersodakoh ini ya dia hanya akan ingat kepada pahala sodakohnya itu. Orang berpuasa juga akan ingat kepada puasanya. Begitu juga orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lah ini maka orang itu hatinya akan bersambung dengan Nabi Muhammad. Bacaan yang akan menghubungkan hati seseorang dengan Nabi Muhammad adalah bacaan solawat. Dan bacaan solawat lah ini paling banyak kita temui lah ini di bulan Rabiul Awal ini. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini dipertemukan dengan bulan Rabiul Awal. Akan tetapi ketika seseorang ini dipertemukan oleh Allah dengan bulan Rabiul Awal, tapi hatinya ini biasa-biasa saja. Hatinya biasa-biasa saja. Dia bertemu dengan Rabiul Awal, lah ini tidak ada pengaruh apa-apa sama sekali di dalam hatinya. Tidak ada keinginan untuk mendekat, tidak ada keinginan untuk bersolawat, tidak ada pikirannya bersambung dengan Nabi Muhammad. Hatinya juga seperti itu. Dia melewati bulan Rabiul Awal ini sama dengan bulan-bulan yang lain. Lah maka orang ini ketika masuk di bulan Rabiul Awal, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal yang memerintah kepada kita untuk mengingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lah ini banyak sekali cara atau hal yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Nabi Muhammad itu ini dilahirkan di tahun yang disebut dengan tahun gajah. Dengan tahun gajah. Orang itu kalau diajak ngomong ya, tentang tahun kelahiran, lah ini biasanya ya banyak lah, bukan sedikit. Ada orang yang ketika ditanya kadang lupa gitu lah, lupa. Kamu itu lahir tahun berapa gitu. Lah ini kadang lupa saya. Tanggalnya lupa juga gitu lah. Lupa. Dan itu banyak ya, orang yang ketika ditanya kamu lahir tahun berapa, banyak yang lupa. Nah, tapi ketika kelahirannya ini bersamaan dengan sebuah peristiwa yang besar, maka orang itu akan mudah untuk mengingat kapan dia itu dilahirkan. Jadi kadang ada orang ditanya, jenengan lahir tahun berapa? Oh, kalau tahunnya saya lupa. Tapi waktu saya lahir itu pada saat ada gunung yang meletus, ada ini dan ini, kejadian-kejadian yang sangat besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga dilahirkan 50 hari setelah Allah Subhanahu wa taala ini menghancurkan tentara Abraha, sehingga pada saat itu disebut dengan tahun gajah. Agar apa? Agar kita umat Nabi Muhammad ini mudah mengingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para
jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan bertemunya kita dengan bulan Rabiul Awal ini bisa menambah hubungan kita lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan di bulan ini juga kita bisa memperbanyak bacaan sholawat kita, dan kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan sholawat yang dibaca atau yang akan kita baca di bulan Rabiul Awal ini tidak selesai hanya di bulan Rabiul Awal, tapi akan terus bertambah banyak lagi di bulan-bulan berikutnya di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.